Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aditya Rahmat Taufik SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan rekan sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Almira Salsa Athena, Angelia Salsabil Santana, Sofia Rahmawati Hendi, Ingliana Astuti, Filda Sevia Yunita, dan Jundun Hair Sofia membawakan materi mengenai sistem manajemen basis data. Pada materi pertama ini mengenai organisasi data. Saat ini berkembang pengelolaan informasi melalui basis data atau database. Database memungkinkan informasi diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sesuai dengan keperluan. Contohnya ada database kependudukan, database akademik, database rumah sakit, dan lainnya. Pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi akan mendukung munculnya penataan database yang maksimal. Jadi, untuk menghasilkan data informasi yang akurat dan cepat itu dibutuhkan sebuah pengetahuan penguasaan agar database bisa maksimal. Sistem basis data adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir tidak bisa dibayangkan mengenai apa yang akan terjadi jika basis data itu tidak ada. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak akan lepas dari yang namanya basis data. Ambil contoh kecilnya nih, pelayanan di segala bidang hampir semua menggunakan sistem basis data seperti pelayanan BPJS, jadi kan itu membutuhkan NIK, dan juga pelayanan Dukcapil, pelayanan IKTP, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini dilihat dari toko tradisional. Pastinya dengan karakteristik agen atau toko itu tidak menggunakan sistem basis data. Jadi pembeli itu datang akan mencari penjualnya dan rela antri untuk mendapatkan barang yang ia cari. Lalu rata-rata pembeli itu bertanya kepada penjual apakah barang yang dia cari itu ada atau tidak dan berapa harganya. Kalau mau beli, apakah itu ada stok atau tidaknya. Nah, lain lagi jika di supermarket yang sudah menggunakan basis data. Dan di supermarket itu memakai sistem basis data. Semuanya tertata dengan rapi pada rak yang ada. Diletakkan sejenis, ada harga dan nama barang. Saat melakukan pembayaran di kasir pun tinggal scan barcode di layar komputer kasir dan sudah ada langsung muncul nama barang, harga, kode barang, semua terlihat praktis dan cepat jika menggunakan database. Nah, fungsi sistem database itu untuk mempermudah pekerjaan. Nah, setelah disampaikan dari ilustrasi ini, baru kita bisa menyimpulkan apa sih database itu. Nah, tapi sebelum itu kita rekap dulu apa sih yang dimaksudkan dengan data di informasi. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerima dan masih memerlukan adanya pengolahan. Data juga bisa berupa suatu keadaan, gambar, angka, dan lainnya. Sedangkan informasi adalah suatu data yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki nilai bermanfaat. Dapat dipakai untuk proses pengambilan keputusan juga. Nah, jadi apa itu basis data? Basis data adalah himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat, atau bisa dikatakan kumpulan data yang saling keterkaitan secara logis dan deskripsi dari data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi. Nah, basis data juga adalah kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik sistem. Nah, yang kedua, di sini ada sistem basis data. Sistem basis data ini sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program. Nah, di sini ada DBMS atau Database Management System yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Dapat dikatakan juga sistem penyusunan dan pengelolaan record dengan menggunakan komputer itu dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang dapat diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada DBMS atau Database Management System. Berarti ini adalah kumpulan program yang digunakan user untuk memanajemen database.
DBMS ini menyangkut proses yang pertama ada defining. Nah, defining ini database mendefinisikan tipe data, struktur, dan batasan atau constraint dari data yang disimpan dalam database. Jadi, kalau misalkan dulu kita pernah belajar Microsoft Excel itu di situ ada tipe data, jumlah karakternya, lebar kolomnya. Nah, itu dinamakan defining. Lalu yang kedua ada manipulating. Nah, di sini database mencakup berbagai informasi dan query untuk mendapatkan data yang dicari, termasuk operasi insert, update, dan delete serta dalam generate report data. Yang ketiga ada sharing. Di sini sharing itu database dapat diatur untuk dapat sharing multiple user dan program untuk mengakses database secara bersama-sama. Nah, selanjutnya di sini ada komponen basis data. Nah, di sini ada gambaran mengenai sistem basis data. Bisa dilihat di sini ada sistem administrator, berarti yang berfungsi untuk membuat sistem tersebut dari ada database, dan juga di situ ada database yang mengelola administrator dan database yang memanajemen. Nah, ada juga database designer. Nah, di sini membuat manajemen database yang tersimpan dalam data. Kemudian di sana juga ada aturan tentang prosedur yang dimasukkan ke dalam aplikasi program. Nah, aplikasi tersebut bisa mengakses basis data sehingga end user itu pengguna maupun programmer dalam mengembangkan sistem bisa mengakses database yang tersedia dalam basis data yang sudah dibuat database administrator. Nah, di sini juga ada hardware. Hardware itu adalah teknologi penyimpanan seperti server, jaringan, dan sebagainya dalam DBS. Sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit atau byte menuju field record dan basis data. Sebuah bit mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Nah, sekumpulan bit atau disebut byte ini mewakili sebuah karakter tunggal yang dapat menjadi huruf, angka, atau simbol lainnya. Pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, sekumpulan kata, atau bilangan lengkap itu dinamakan field. Sekumpulan field yang saling berhubungan berkumpul menjadi sebuah record. Nah, terus ada kumpulan record yang jenisnya sama, itu dinamakan file. Lalu sekumpulan file yang berhubungan akan membentuk suatu basis data atau database. Sebuah record menggambarkan sebuah entitas atau entity. Nah, entitas ini adalah orang atau tempat, hal atau kejadian yang informasinya itu disimpan dan dipelihara. Setiap karakteristik atau kualitas yang menggambarkan entitas khusus itu disebut atribut. Istilah lainnya dalam basis data ada enterprise. Di sini suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik. Lalu yang kedua ada entitas. Entitas itu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Lalu di sana juga ada data value, berarti ini isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Selanjutnya ada key data. Di sini lokasi penyimpanan untuk salah satu data elemen tersebut. Baik, pada kesempatan ini di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system adalah perangkat lunak atau software yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses bagi program aplikasi. Nah, di sini ada struktur-struktur basis data. Yang pertama ada struktur basis data hierarki. Nah, struktur basis data hierarki dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Menurut Sutejo, basis data hierarkis menggambarkan kumpulan record yang dihubungkan satu sama lain melalui hubungan berdasarkan pointer yang membentuk seperti struktur pohon. Model ini memiliki kelemahan karena memungkinkan terjadinya redundansi atau duplikasi data yang banyak pada record belajar. Struktur dasar basis data hierarkis ini meliputi yang pertama yaitu kumpulan record-record yang secara logika terorganisir seperti struktur pohon dari atas ke bawah yang berbentuk seperti hierarki. Yang kedua, lapisan paling atas bertindak sebagai induk atau root dari segmen yang tepat yang berada di bawahnya, dan lapisan paling bawah tidak bisa memiliki lebih dari satu root.
Yang ketiga, segmen yang berada di bawah dari suatu segmen lainnya merupakan anak dari segmen yang berada di atas. Yang keempat, struktur pohon mewakili urutan hierarki dari media penyimpanan pada komputer. Nah, struktur basis data hierarkis ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu secara konseptual model basis data ini sederhana. Yang kedua, keamanan basis data lebih baik. Yang ketiga, kebebasan basis data. Yang keempat, integritas data dalam satu tree lebih baik. Dan yang kelima, basis data skala besar lebih efisien. Nah, untuk kelemahannya yang pertama yaitu sistemnya lebih rumit. Dan yang kedua, kekurangan pada kebebasan struktural. Nah, yang kedua ada basis data jaringan. Menurut Sutejo, basis data jaringan merupakan basis data yang terdiri atas kumpulan record yang dihubungkan melalui pointer yang berbentuk relasi antar record dalam bentuk ring. Nah, struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu yang memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Nah, untuk model ini memiliki kelemahan yaitu tidak memungkinkan terjadinya relasi banyak-banyak atau many to many. Selain itu, seperti model hierarkis, fleksibilitas dalam menambah atau menyisipkan record sangat rendah dan kompleks. Pemrogramannya menjadi sangat kompleks meskipun model ini menjanjikan efisiensi dalam bentuk pengorganisasian data dan menjamin tidak terjadinya redundansi. Nah, yang ketiga yaitu struktur basis data relasional. Struktur basis data relasional yang merupakan struktur yang saat ini paling umum dipergunakan oleh organisasi bisnis. Struktur yang saat ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel sprite. Nah, struktur dasar basis data relasional meliputi yang pertama yaitu relational database system yang beroperasi pada lingkungan logika manusia. Yang kedua, basis data relasional diasumsikan sebagai sekumpulan tabel-tabel. Yang ketiga, setiap tabel terdiri dari serangkaian perpotong baris atau kolom. Yang keempat, tabel-tabel atau relasi terhubung satu dengan lainnya menggunakan entitas tertentu yang digunakan secara bersama. Yang kelima, tipe hubungan seringkali ditunjukkan dalam suatu skema. Yang keenam, setiap tabel menghasilkan data yang lengkap dan kebebasan struktur. Nah, model ini memberikan kelebihan tersendiri dibandingkan dengan dua model sebelumnya. Yang pertama yaitu kemudahan dalam pembentukan struktur data masing-masing file. Yang kedua, kompleksitas untuk mengaitkan antar tabel terjadi karena hubungan antar tabel ditentukan oleh field kunci yang telah ditetapkan sebagai penghubung antara file. Nah, dan yang ketiga, pemrograman menjadi sederhana, sedangkan tingkat fleksibilitas dalam pengorganisasian data sangat tinggi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh basis data relasional. Sebelumnya, saya sampaikan dulu bahwa contoh yang hendak saya paparkan kali ini bukan hanya contoh datanya saja, melainkan contoh kasus, dengan maksud agar lebih mudah untuk dipahami. Di sini, sebagaimana yang bisa kita semua lihat, ada contoh basis data yang merupakan tabel data perkuliahan yang belum dirancang dengan baik dan bebas dari anomali data. Data tabel ini dapat dipisahkan menjadi 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah, yang dimana boleh untuk diubah, menambahkan atau mengurangi nama kolom atau atribut dari tiap-tiap entitas yang relevan. Kemudian bisa dibuat tabel keempat berupa tabel rencana perkuliahan semester dengan menggunakan kombinasi ketiga tabel tersebut yang bebas dari anomali data atau inkonsistensi data, dengan harus tetap mempertimbangkan penggunaan primary key dan foreign key. Kemudian kita akan masuk ke dalam penyelesaian pertama. Nah, untuk menyelesaikan tugas pertama
Tugas pertama, tabel perkuliahan bisa dibagi atau dipisahkan menjadi 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa yang terdiri dari atribut nama mahasiswa, tanggal lahir, dan NPM. Yang kedua, tabel mata kuliah yang terdiri dari atribut mata kuliah dan jumlah SKS. Dan yang ketiga, tabel dosen yang terdiri dari atribut dosen dan jabatan dosen. Hal yang perlu diingat dalam soal kasus ini, kita diperkenankan untuk mengubah, menambahkan, atau mengurangi atribut. Hal ini dimaksudkan agar ketiga tabel tersebut bisa menjadi tabel master yang memiliki atribut sebagai primary key. Atribut yang ditunjuk sebagai primary key ini tidak boleh memiliki nilai yang sama di dalam tabel yang bersangkutan. Kemudian kita akan masuk ke dalam membuat tabel master. Yang pertama, tabel master mahasiswa. Untuk membuat tabel master mahasiswa, hal pertama adalah dengan menghilangkan data mahasiswa yang sama. Kemudian mengubah sedikit susunannya agar bisa mempermudah mengidentifikasi dan menentukan primary key, yaitu dengan meletakkan atribut NPM di bagian awal tabel, sehingga tabel master mahasiswa ini terdiri dari atribut NPM, nama mahasiswa, dan tanggal lahir yang isinya tidak ada duplikasi. Nah, NPM inilah yang kemudian ditentukan sebagai primary key, yaitu tidak boleh ada data NPM yang sama di dalam tabel master mahasiswa. Kemudian kita akan membuat tabel master mata kuliah. Untuk membuat tabel master mata kuliah sama seperti tadi, yang dimana kita harus membuat tabel primary key dengan menghilangkan terlebih dahulu data yang sama, sehingga tabel mata kuliah hanya berisi 3 data mata kuliah, yaitu agama, akuntansi, dan manajemen. Umumnya atribut yang berisi angka atau numerik lah yang pada akhirnya dijadikan sebagai primary key. Nah, untuk itu perlu untuk menambahkan atribut baru ke dalam tabel mata kuliah, yaitu berupa ID matkul yang bisa dijadikan sebagai primary key. Kemudian terakhir kita akan membuat tabel master dosen. Nah, untuk tabel master dosen dapat menambahkan atribut baru berupa NIDN dan ditunjuk sebagai primary key. Mengapa tidak memilih nama dosen sebagai primary key? Jawabannya karena primary key adalah nilai tunggal, sementara nama dosen bisa saja samar. Dengan demikian, tabel master dosen terdiri dari atribut NIDN, dosen, dan jabatan dosen. Kemudian kita masuk ke dalam penyelesaian kedua. Pada penyelesaian kedua ini dibuat tabel keempat yang merupakan kombinasi dari ketiga tabel master yang sebelumnya sudah kita buat. Karena tabel master mahasiswa, mata kuliah, dan dosen telah ada, maka selanjutnya kita membuat tabel transaksi yang diberi nama tabel RPS atau rencana perkuliahan semester. Tabel RPS ini dibentuk dari atribut primary key dari masing-masing tabel master, yaitu NPM dari tabel mahasiswa, ID matkul dari tabel mata kuliah, dan NIDN dari tabel dosen. Ketiga atribut ini ketika berada di dalam tabel RPS berubah namanya menjadi foreign key, yang menjadi penghubung antara tabel master dan tabel RPS ketika ingin menyusun laporan. Atribut foreign key ini dalam tabel RPS boleh berisi sama, sehingga seluruh data yang ada pada data awal dalam soal kasus telah masuk semua ke dalam tabel RPS. Lalu kenapa di dalam tabel RPS tidak semua atribut tabel perkuliahan ditampilkan? Karena hal ini untuk meminimalisir penyimpanan data. Tabel data umumnya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja, misalnya seperti programmer atau analis sistem. Sedangkan untuk user atau pengguna dapat dibuatkan laporan agar dapat melihat data secara lengkap. Misalnya, ingin membuat laporan RPS yang isinya data NPM, nama mahasiswa, mata kuliah, jumlah SKS, dan dosen pengampu. Maka dibuat sebuah program untuk menampilkan data dari RPS yang terhubung dengan 3 tabel master, sehingga menampilkan laporan sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat pada tabel ini. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai membuat basis data. Berdasarkan konsepnya, proses pembuatan untuk sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama, yaitu yang pertama, menentukan data yang dibutuhkan.
Nah, untuk menentukan data yang perlu dikumpulkan dan disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem informasi berbasis komputer. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan data, yaitu dengan pendekatan pada proses dan pemodelan perusahaan. Pendekatan yang berorientasi pada proses untuk menentukan kebutuhan datanya diperlukan urutan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses, di mana untuk menentukan kebutuhan datanya, maka diperlukan urutan langkah-langkah seperti mendefinisikan masalah, menjabarkan informasi yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi data yang diminta oleh pemrosesan. Sedangkan untuk pendekatan yang kedua memiliki kekuatan yaitu mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari suatu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya, di mana kelemahan tersebut dapat diatasi dengan menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Langkah yang kedua yaitu menguraikan data. Langkah ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses, atau biasa disebut dengan pendekatan yang berorientasi pada masalah dan pemodelan yang berorientasi pada proses. Untuk mendefinisikan kebutuhan data pada pendekatan ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan mendefinisikan masalah, yang kedua dengan mendefinisikan keputusan yang dibutuhkan, yang ketiga dengan menjabarkan kebutuhan informasi, yang keempat dengan menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan yang terakhir dengan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu memasuki ke subbab yang ketiga, yaitu memasukkan data ke dalam basis data. Nah, yang pertama itu ada diagram relasi intensitas, yaitu diagram relasi intensitas ini itu seperti ditunjukkan dengan berhubungan dengan data-data di dalamnya ketika informasi untuk berkomunikasi tentang kebutuhan data untuk suatu sistem informasi mereka gitu. Nah, ini tuh akan mengumpulkan field data dan juga beberapa data yang mungkin nanti akan dibutuhkan itu untuk kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh beberapa orang gitu ya. Nah, untuk ERD ini itu tingkat konseptualisasi datanya itu lebih tinggi daripada table, karena sesuai namanya ada dua komponen utama pembentuk ER, yaitu entitas atau entity dan relasi atau relation. Nah, model ini juga pelengkap konsep data relasional. Model ER ini biasanya disajikan dengan keterhubungan entitas atau entity atau ERD, entity relationship diagram. Nah, dari entity relationship diagram itu di dalamnya itu ada sebuah entitas yang disajikan dalam bentuk persegi panjang. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya. Lalu ada atribut-atribut yang menggambarkan karakteristik khusus suatu entitas yang digambarkan dalam bentuk elips. Lalu sebuah relasi diwakili oleh bentuk belah ketupat yang menghubungkan setiap entitas. Dan hubungan entitas dan relasi atau entitas dengan atributnya disajikan dalam bentuk garis. Jadi nanti bakal ada connected dari entitas dan relasinya dalam bentuk garis tersebut gitu. Nah, derajat relasi atau kardinalitas ini menunjukkan derajat relasi antar entitas yang dinyatakan dalam bentuk one to one to many to one, dan many to many. Di sini sudah ada tabel yang tersedia yang teman-teman mungkin bisa lihat gitu ya. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu karena di sini saya sudah ada. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh datanya, yaitu yang pertama ada di sini pegawai. Itu kenapa di sini pegawai dalam bentuk persegi panjang, karena memang pegawai ini di sini sebagai entitasnya. Nah, di sini entitasnya itu pegawainya, lalu ada NIP. NIP ini dalam bentuk elips sebagai atribut, namun ada garis di bawahnya yang menandakan bahwa si NIP ini itu adalah atribut kunci atau atribut yang memang keterkaitan dengan si entitasnya, karena tidak akan ada NPM kalau tidak ada si karyawannya ini itu gitu. Nah, yang kedua ada namanya,
lalu ada gelarnya dalam elips. Di dalam elips itu kenapa? Karena artinya ini tuh atribut banyak nilai. Nah biasanya gelar kan lebih dari satu, kayak SE, SM, profesor dan lain sebagainya, makanya si gelar ini tuh dalam elips. Lalu ada tanggal lahir, ini entitas biasa. Nah yang kedua ini ada contoh relasi entitas. Yang pertama ini itu derajat 1 atau unary degree. Ada pegawai dalam bentuk entitas persegi panjang dan ada dipimpin dalam bentuk belah ketupat atau sebagai relasinya. Nah cara bacanya itu pegawai itu dipimpin oleh atasannya gitu ya, pegawai dipimpin. Kalau dibalik itu bisa saja menjadi memimpin pegawai, jadi one to one, dipimpin dan pegawai gitu ya. Yang kedua ini ada derajat 2 yaitu binary degree. Ini tuh one to many atau many to one. Misalnya dosen sebagai entitasnya dan pembimbing sebagai relasinya dan mahasiswa sebagai entitasnya. Nah cara baca itu dosen membimbing mahasiswa. Kenapa mahasiswa ini sebagai satu? Karena mahasiswa ini dosen tidak hanya membimbing satu mahasiswa gitu, mahasiswa ini dalam bentuk banyak. Kita ganti dengan kelas A, jadi dosen membimbing kelas A. Kalau dibalik kelas A dibimbing oleh dosen gitu. Nah yang ketiga ini ada derajat 3 atau ternary degree. Itu ada dosen sebagai entitasnya dan belah ketupat ini ada kuliah sebagai relasinya dan terdapat 2 entitas. Yang pertama ada mata kuliahnya dan yang kedua ada mahasiswa. Nah si mata kuliah ini tentu ada banyak banget, bukannya kenapa ini disebut many, dan mahasiswa juga nggak hanya satu, makanya disebut many. Dan dosen tidak hanya mengampu satu mata kuliah dan dosen juga tidak hanya mengampu satu mahasiswa gitu. Makanya dosen di perkuliahan ini itu mengajar beberapa mata kuliah dan mengajar beberapa mahasiswa. Begitu pula dengan mahasiswa ini mempunyai beberapa mata kuliah yang diajar oleh beberapa dosen. Contohnya seperti itu. Nah materi tentang ERD sudah selesai, kita masuk ke dalam. Nah, yang sebelumnya itu disebutnya kardinalitas atau menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas lain pada himpunan entitas lainnya. Nanti akan ada gambarnya di pinggir. Dan di sini juga ada keuntungan dan kerugian model data ER. Yaitu keuntungannya pertama secara konseptual sangat sederhana si konsep ER ini tuh, dan gambarannya juga secara visual dapat mudah dimengerti. Alat bantu komunikasinya juga lebih efektif. Terintegritas dengan model bisnis data rasional. Kerugiannya itu gambaran aturan-aturannya itu terbatas. Jadi si gambar-gambar kotak, elips dan sebagainya terbatas. Lalu tidak ada bahasa untuk memanipulasi data dan kehilangan isi informasi. Itu kerugian-kerugian dari ERD. Ada diagram kelas. Diagram kelas ini itu teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis dan merupakan beberapa model rancangan yang berorientasi pada objek. Objek adalah bongkahan konseptual dari suatu sistem informasi data. Tuh. Nah, model data berorientasi objek ini memiliki karakteristik yaitu sebuah objek digambarkan dengan isi berdasarkan faktanya. Lalu sebuah objek juga mencakup informasi tentang antara fakta dengan objek. Lalu sebuah objek adalah sebuah blok membentuk dirinya sendiri untuk struktur independen. Nah, struktur dasar ini ada apa aja sih? Yang pertama ada objek, yaitu penggambaran entitas pada dunia nyata atau kejadian-kejadian. Sama ya, masuknya ke entitas. Lalu ada atribut menggambarkan sifat-sifat objek. Lalu ada objeknya yang memiliki sifat-sifat secara bersama-sama yang dikelompokkan dalam satu kelas. Gitu. Lalu ada kelas yang adalah kumpulan dari objek-objek yang sejenis beserta struktur atau atribut dan metodenya. Terakhir ada sebuah objek dapat mewarisi atribut dan metode kelas yang berada di atasnya. Nanti bakal ada di sini contohnya, contoh dari si atribut, contoh dari diagram kelasnya. Itu kalian bisa lihat sendiri. Itu di sana ada nama kelasnya rekening. Propertinya tuh nama rekening, nama nasabah, tanggal buka, saldo akhir, dan metodenya itu buka tutup dan tutup rekening.
Itu contoh dari diagram kelas, jadi kayak menurun gitu, kayak pohon. Mungkin materi mengenai membuat basis data ini sampai sekian, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menggunakan basis data. Nah, adapun metode-metode umum yang biasanya itu dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data itu ada laporan, kemudian ada formulir, dan ketiga itu ada query. Nah, baiklah akan saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama itu ada laporan dan juga formulir. Nah, mayoritas interaksi pengguna dengan basis data yaitu melalui laporan dan juga formulir. Mengapa demikian? Karena kebanyakan laporan dan formulir itu mudah untuk dibuat tanpa bantuan dari profesional sistem informasi. Nah, untuk perbedaan terbesarnya antara formulir dan laporan itu apa sih? Yaitu perbedaannya terletak dalam formatnya. Untuk formulir itu sendiri secara tipikal itu menampilkan suatu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan itisa data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Nah, kemudian dalam formulir ini ada navigasi. Nah, untuk navigasi ini yaitu pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan basis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Nah, yang kedua itu ada akurasi. Untuk akurasi sendiri, yaitu formulir akan menjalankan definisi field yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Nah, definisi tersebut dapat menentukan nilai valid tertentu, kemudian rentang data untuk nilai numerik, dan juga aturan-aturan lain yang mendukung akurasi. Kemudian yang ketiga itu ada konsistensi. Nah, untuk konsistensi adalah hal yang sangat penting ketika nilai-nilai field dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan recordnya ke tabel lain. Jika pengguna salah memasukkan field tersebut, maka record tidak akan dapat digabungkan ke tabel-tabel lainnya. Nah, kemudian itu ada penyaringan. Nah, untuk penyaringan itu digunakan untuk membantu mengatasi kelebihan informasi. Ia juga dapat membatasi akses seorang pengguna terhadap data di dalam basis data jika ada beberapa record yang dirahasiakan. Kemudian yang terakhir itu ada subformulir. Nah, untuk subformulir ini yaitu digunakan untuk membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Nah, kemudian ada laporan atau report. Nah, sedangkan tadi kita udah jelasin mengenai formulir. Nah, untuk laporan atau report ini adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian itu ada query. Nah, untuk query ini adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Nah, query ini pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Nah, baiklah, di sini juga saya akan jelaskan sedikit mengenai bahasa query terstruktur. Nah, query terstruktur atau disebut dengan Structured Query Language atau SQL. SQL ini merupakan kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Nah, SQL ini telah menjadi topik yang penting karena dua alasan. Yang pertama itu seiring dengan lebih banyak basis data
yang dapat diakses melalui web, manajer, dan para profesional lainnya, perlu untuk mengetahui bahwa SQL adalah metode pilihan untuk berinteraksi dengan basis-basis data berbasis web. Nah, alasan keduanya itu yaitu para manajer perlu untuk mengetahui bahwa menulis SQL bukanlah hal yang sulit bagi sebagian besar kebutuhan data mereka. Nah, kemudian itu ada pemrosesan data lanjutan. Nah, untuk pemrosesan analitis online atau biasanya dengan Online Analytical Processing atau OLAP, itu adalah teknologi database yang telah dioptimalkan untuk membuat query dan pelaporan, serta bukan memproses transaksi. Data sumber OLAP ini adalah database pemrosesan transaksi online atau OLTP, Online Transactional Processing, yang umumnya disimpan di gudang data. Nah, untuk data OLAP ini berasal dari data riwayat dan diagregatkan ke dalam struktur yang memungkinkan analisis yang canggih. Nah, untuk data OLAP juga ditata secara hierarkis dan disimpan dalam kubus dan bukan di tabel. Hal ini adalah teknologi canggih yang menggunakan struktur multidimensi untuk menyediakan akses cepat ke data untuk analisis. Organisasi ini memudahkan laporan pivot table atau laporan pivot chart untuk menampilkan ringkasan tingkat tinggi seperti total penjualan di seluruh negara atau kawasan, dan juga menampilkan detail untuk situs di mana penjualan terutama kuat atau lemah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai personil basis data. Terdapat beberapa personil penting yang berkaitan dengan basis data. Yang pertama yaitu ada administrator basis data, di mana personil ini merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan administrator basis data. Personil ini bertugas dalam mengawasi seluruh aktivitas basis data dan mereka harus memiliki keahlian yang tinggi. Mereka juga harus memahami operasi bisnis perusahaan. Mengapa demikian? Karena keputusan-keputusan dalam bidang operasional sebagian besar akan didorong oleh basis data. Nah, selain itu, mereka harus menguasai teknologi basis data. Karena peranti keras dan peranti lunak DMUS memiliki dampak yang mendalam pada kecepatan dan kemudahan penggunaan basis data. Administrator basis data memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu perencanaan basis data, di mana mencakup bekerja dengan manajer-manajer area bisnis dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. Yang kedua yaitu implementasi basis data, terdiri atas pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem manajemen basis data yang dipilih, maupun menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur bagi pengguna basis data. Yang ketiga yaitu operasi basis data, meliputi penawaran program-program pendidikan bagi para pengguna basis data dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Lalu yang terakhir yaitu keamanan basis data, liput. Personil yang kedua yaitu ada programmer basis data, di mana personil ini menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya yaitu bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Jika terjadi kesalahan pemrograman di dalam basis data, maka konsekuensinya yaitu akan dapat dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Nah, karena alasan inilah yang membuat perusahaan menginginkan para programmer basis datanya dipilih dari personil paling ahli yang tersedia. Yaitu ada pengguna akhir, di mana personil ini adalah personil penting lainnya. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Nah, melalui keputusan yang mereka buat dan jumlah data yang diambil, para pengguna akhir akan memberikan dampak yang sangat besar pada desain, penggunaan, dan efisiensi basis data. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu mengenai menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Nah,
Untuk sistem manajemen database, itu memungkinkan penciptaan database dalam penyimpanan akses acak komputer, pemeliharaan isinya, dan penyediaan isi tersebut bagi pemakai tanpa pemrograman khusus yang mahal. Kemudian, penggunanya memungkinkan para manajer dan staf profesional mengakses isi database tanpa perlu pelatihan mahal atau keahlian khusus. Nah, untuk yang pertama itu, next. Nah, untuk yang pertama itu saya akan jelaskan mengenai peranan sistem manajemen basis data dalam perusahaan. Nah, bisa dilihat ya, untuk peran sistem manajemen basis data dalam perusahaan ini dapat dilihat dalam dua aspek. Yang pertama itu dapat dilihat dari metode kerja dan juga dilihat dari prosedur kerjanya. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk dilihat dari metode kerja di sini, peran sistem manajemen basis data dalam suatu kegiatan di kantor itu secara metodis dan juga prosedural. Itu yang pertama dapat menciptakan metode kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan yang efektif dan juga efisien. Yang kemudian itu ada menambah efisiensi kerja kantor. Kemudian membantu manajemen dalam menilai pekerjaan kantor dan subsistem pekerjaan, kemudian mengadakan penghematan waktu dan biaya, kemudian memeriksa pengeluaran yang sifatnya itu memboroskan penggunaan pegawai dan catatan-catatan yang tidak perlu. Nah, kemudian itu dapat dilihat dari prosedur kerja. Nah, peran manajemen basis data dilihat dari prosedur kerja dalam suatu perusahaan itu mempermudah pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan secara efisien dalam hal waktu dan juga tenaga. Yang kedua itu semakin lancarnya kegiatan kerja sehingga menghasilkan pekerjaan yang efektif, kemudian semakin sederhana atau singkat, kemudian semakin efisiensi kerja ataupun cepat. Nah, yang selanjutnya itu ada keuntungan sistem manajemen basis data. Nah, bisa dilihat ya, yang pertama itu mengurangi pengulangan data. Nah, jumlah data itu akan dikurangi dibandingkan dengan ketika file-file komputer disimpan secara terpisah untuk setiap aplikasi komputer. Nah, yang kedua itu yaitu mencapai independensi data. Nah, perubahan-perubahan dapat dilakukan sekali ke struktur data tanpa meminta dilakukannya perubahan pada banyak program aplikasi yang mengakses data. Yang ketiga itu mengambil data dan informasi dengan cepat. Nah, ada relasi logis dan bahasa query terstruktur memungkinkan pengguna itu menarik data dalam hitungan detik atau menit dibandingkan bahasa pemrograman tradisional seperti COBOL atau Java. Nah, sistem manajemen basis data itu sendiri yang memberikan alat-alat seperti KBE dan juga SQL untuk mengakses data. Seperti yang sudah saya jelaskan dari materi sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu ada keamanan yang lebih baik. Nah, baik manajemen basis data mainframe maupun komputer mikro itu dapat memiliki tingkat keamanan yang berlapis seperti kata sandi, direktori pengguna, dan juga enkripsi. Kemudian itu ada kerugian sistem manajemen basis data itu dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu ada membeli peranti lunak yang mahal. Nah, baik sistem manajemen basis data mainframe itu seperti yang kita ketahui kan harganya mahal. Nah, baik berbasis komputer mikro itu meskipun harganya hanya beberapa ratus dolar, tapi bagi organisasi kecil itu merupakan suatu hal ataupun suatu pengeluaran yang sangat besar. Kemudian itu yang kedua itu ada mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar. Nah, meningkatnya jumlah pengguna yang didorong oleh kemudahan pengguna dapat menyebabkan pada meningkatnya jumlah sumber daya komputer untuk mengakses basis data. Dan yang terakhir itu ada memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Nah,
Untuk pengoperasian sistem manajemen basis data itu pastinya menuntut pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan secara penuh kemampuannya atau secara maksimal. Nah, pengetahuan khusus ini paling baik diberikan oleh administrator basis data. Mungkin sekian dan itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.